Jadi waktu Febri itu bikin kopi, jadi kondisinya itu persis seperti ini. Dia baru ngaduk kopi, terus selesai ngaduk itu kan dia pegang cangkirnya, kemudian dia balik badan gitu kan, mau kembali ke ruang tengah gitu kan. Tiba-tiba dia itu dikejutkan sama sosok pocong yang berdiri tepat di depannya. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang satu cerita, yaitu tentang seseorang yang menempati rumah yang berdiri di atas tanah wingit. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu setia menemani Mr. Manyun sampai saat ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti yang aku jelasin di awal tadi, kalau ada satu cerita tentang seseorang namanya itu Febri. Nah, kejadiannya itu kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu, dan waktu itu Febri itu udah menikah dan udah punya anak 1. Waktu itu usia anaknya baru 3 bulan lah kurang lebih. Nah, jadi Febri ini pengen sekali punya rumah sendiri gitu kan. Karena memang kondisi rumah bapaknya itu masih ada adiknya 3 gitu kan. Nah, sehingga nggak nyaman kan, karena Febri ini juga udah punya bayi. Nah, akhirnya Febri memutuskan untuk beli rumah tuh. Nah, singkat cerita, setelah Febri ini mendapat rumah yang bangunannya itu dirasa sesuai sama keinginannya gitu kan, dan jarak rumah barunya itu kurang lebih sekitar 30 km sama dari rumah bapaknya. Nah, setelah si Febri ini menempati rumah itu kurang lebih sekitar 2 bulan, jadi hampir setiap malam itu ada kejadian-kejadian aneh di rumah itu. Nah, jadi pernah suatu ketika Febri itu kurang lebih sekitar jam 10 malam, Febri itu dikejutkan sama sosok pocong yang ada di dapur. Jadi waktu Febri itu bikin kopi, jadi kondisinya itu persis seperti ini. Dia baru ngaduk kopi, terus selesai ngaduk itu kan dia pegang cangkirnya, kemudian dia balik badan gitu kan, mau kembali ke ruang tengah gitu kan. Tiba-tiba dia itu dikejutkan sama sosok pocong yang berdiri tepat di depannya. Dan pocong itu tinggi, matanya itu merah. Akan tapi nggak lama. Nah, mungkin kalau bahasa Jawanya itu sak klebatan gitu. Jadi cuma beberapa detik gitu aja, habis itu menghilang. Nah, dengan seperti itu, karena memang anak dan istrinya waktu itu udah pada tidur gitu ya, akhirnya istrinya dibangunin, diceritain kalau Febri ini barusan
ngelihat sosok pocong di area dapur. Nah, kurang lebih sekitar 2 bulan Febri menempati rumah itu. Jadi kayak Febri ini ngerasa janggal kalau ada apa sih dengan rumah ini gitu kan. Nah, pernah suatu ketika waktu itu malam Jumat kurang lebih sekitar jam 8 malam, tiba-tiba anaknya itu nangis gitu loh, dan nangisnya itu sampai berjam-jam. Nah, karena memang mungkin tetangganya iba mendengar, oh itu anak orang baru itu kok nangis terus gitu kan. Habis itu ada salah satu tetangga yang nyamperin ke rumahnya si Febri ini gitu loh, memastikan kenapa sih anaknya gitu kan. Nah, habis itu si tetangga itu nyaranin untuk yaudah anakmu dibawa ke Pak Ahmad gitu. Nggak jauh kok rumahnya gitu loh, kurang lebih sekitar 200 meter dari sini gitu. Emang siapa Pak Ahmad, Bu? Gitu kan. Febri tanya gitu. Pak Ahmad itu dukun, Mas gitu. Kebanyakan kalau anak kecil yang rewel pasti di bawah sana nantinya sembuh gitu. Nah, langsung seketika itu Febri, istri dan anaknya langsung menuju ke Pak Ahmad, rumah dukun itu. Nah, singkat cerita, ketika sudah sampai di situ, ya sama Pak Ahmad itu cuma dipegang tangannya si bayi itu ya cuma berapa detik itu langsung diem. Dan betul omongan si tetangganya si Febri itu tadi gitu kan. Nah, setelah anaknya itu udah mulai diam dan tenang gitu ya, Febri ini menceritakan keluhannya selama menempati rumah baru itu gitu loh. Nah, jadi kurang lebih 2 bulan itu sering sekali Febri ini cekcok sama istrinya. Jadi masalah kecil itu dibuat besar dan mudah sekali emosi gitu loh. Dan ketika dia mendapat rezeki lebih itu ya seakan-akan kayak nggak berkah gitu. Nah, si Febri menceritakan hal itu ke Pak Dukun. Nah, akhirnya si Pak Ahmad itu, si dukun itu ngasih solusi dengan cara, ya udah gini aja Mas, besok kamu beli kendi gitu. Loh, kok kendi Pak? Gitu kan, kaget kan. Iya, kendi. Karena kendi itu akan menetralisir kondisi rumahmu. Nah, jadi menurut si dukun itu, kalau kendi itu filosofinya itu lubang atas itu atau lubang untuk mengisi air itu lebih besar daripada lubang untuk membuang airnya gitu loh. Jadi ketika orang yang memiliki kendi itu istilahnya ketika mendapat rezeki itu pemasukannya itu banyak dan keluarnya itu sedikit gitu loh. Seperti itu, dan akhirnya orang tersebut akan menjadi sukses dan kaya gitu, menurut si dukun itu. Dan selain itu, tujuan kendi itu kan diisi air gitu kan. Nah, nantinya arwah nenek atau leluhur kamu itu akan menemani semasa hidupmu. Entah kakekmu, entah nenekmu, entah buyutmu gitu, nanti akan ada tempat di rumahmu gitu loh, yaitu di kendi itu ketika dikasih air gitu. Nah, habis itu setelah paham, oh berarti gitu ya Pak caranya untuk menetralisir keadaan rumah yang banyak gangguan dari jin gitu. Nah, keesokan harinya betul Ahmad ini langsung ke pasar untuk beli kendi gitu. Nah, akhirnya kendi itu ditaruh di area dapur dan diisi air. Nah, selang 3 hari gitu kan setelah ada kendi itu, bukan malah suasananya semakin tenang, tapi malah seakan-akan banyak sekali sosok yang mengganggu keluarga si Febri ini. Jadi waktu di hari ketiga setelah ada kendi itu, kurang lebih sekitar jam 12 malam, itu Febri, istri dan anaknya itu ngerasa kalau suasana rumah itu panas gitu. Panas, dan tiba-tiba di atas ternit itu muncul suara-suara aneh gitu loh. Ada suara kayak gamelan, ada suara kayak kuda gitu loh. Nah, dengan seperti itu ya karena memang panik dan takut karena anaknya itu juga rewel gitu loh, nangis terus dan melihat ke atas. Nah, ya setiap
hari dan setiap malam itu ya seperti itu, sampai itu dipertahankan sampai kurang lebih sekitar 1 bulan setelah memiliki kendi itu gitu kan. Nah habis itu si Febri ini pulang lagi ke rumah gitu loh. Jadi istri dan anaknya itu dibawa lagi di rumah bapaknya. Nah singkat cerita, setelah Febri ini menceritakan tentang kondisi rumah barunya sama orang tuanya, akhirnya si orang tua dari si Febri ini ngasih solusi, ya udahlah, coba kamu pergi ke seorang kiai, jangan ke dukun gitu. Nah setelah itu Febri ditemani sama bapaknya itu pergi ke salah satu kiai yang di situ punya pondok pesantren gitu ya. Dia menceritakan semuanya ke kiai itu tentang keluhan yang dialami selama ini gitu. Nah habis itu ya udah mas, kamu pulang dulu aja, nanti tak doain dari sini biar nanti diamini sama santri-santri yang lain gitu. Pak Kiai itu cuma bilang gitu. Nah setelah pulang dari pondok, Febri ini itu masih trauma gitu loh. Jadi kurang lebih 3 hari Febri ini gak menempatin rumah barunya itu gitu loh. Akan tetapi masih tinggal di rumah bapaknya. Nah setelah itu bapaknya si Febri juga ngasih saran kalau ya udah gini aja Feb, gimana kalau rumah barumu itu diadain selamatan dulu gitu kan, dibacain doa agar dijauhkan dari gangguan-gangguan bangsa jin atau ya pokoknya gangguan yang seperti itulah gitu. Nah setelah mendengar saran dari bapaknya itu, akhirnya Febri ini mengadakan acara selamatan di rumah barunya itu sebelum ditempati gitu. Ya mungkin ada benernya juga bapakku gitu kan, pikir Febri waktu itu. Nah dan setelah diadakannya selamatan itu, tiba-tiba ya suasananya kembali seperti biasanya, yaitu normal gitu loh. Gangguan-gangguan pocong, terus suara-suara gaduh, suara yang gak jelas itu udah gak ada. Dan mulai saat itu anaknya si Mila itu udah jarang gitu loh, nangis itu jarang. Kalaupun nangis itu ya nangis mungkin lapar atau nangis wajar gitu loh. Nah setelah kondisi udah normal, kurang lebih sekitar 1 minggu, Febri ini berniat sowan lagi ke pondok atau ke seorang kiai yang dulu pernah mendoakan rumah Febri gitu kan. Nah setelah itu si kiai cuma bilang kalau siapa mas yang nyaranin pasang kendi di dapur gitu kan. Itu dulu sempat ada seorang dukun yang bilang seperti itu gitu. Katanya seperti ini gitu. Jadi Febri ini menjelaskan tentang buat apa sih tujuan kendi itu ada di situ gitu sama sang kiai. Akhirnya kiai itu bilang kalau jadi gini mas Febri, kendi itu bukan malah membuat kebaikan, akan tetapi malah membuat hal-hal yang negatif semakin banyak. Karena kendi yang nggak dipakai dan itu dikasih air, bukan malah nenek moyangmu, arwah kakekmu, nenekmu yang ada di situ. Nggak ada arwah itu ya udah adanya di alam barzah seperti itu. Nggak ada arwah yang menemani seorang cucu yang masih hidup di dunia. Itu dibohongin mas sama dukun. Nah yang jelas itu malah buat rumahnya bangsa-bangsa yang negatif itu tadi, atau jin-jin yang sering iseng di rumahmu itu. Nah setelah mendengar penjelasan dari kiainya itu, akhirnya Febri sesampainya di rumah, kendi itu diambil langsung dipecahin gitu. Dan bekas pecahannya itu langsung dibuang ke sampah, berharap setelah ini nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Nah jadi seperti itu teman-teman untuk cerita kali ini. Kalaupun ada yang mengalami hal yang sama, istilahnya kalau saran dukun yang ngasih kendi itu tadi itu nggak baik gitu loh. Aku sendiri juga pernah dengar sih ada orang yang seperti itu, yang katanya nanti kita itu dijaga sama nenek moyang kita gitu loh. Nah hal seperti itu jangan dipercaya, karena itu malah menjadikan kita jauh dari Allah, dan malah kita itu menjadikan kendi itu sebagai tempat bersemayamnya makhluk-makhluk gaib atau makhluk-makhluk yang jahat seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa aku ceritain ke teman-teman semua. Semoga ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Kalau hal yang seperti itu kita jangan mudah percaya gitu kan. Lebih baik kita pergi ke seorang kiai gitu loh. Toh juga orang pintar di dunia itu banyak.
Akan tetapi yang benar 1 apa 2 gelintir orang aja, gitu kan. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kebanyakan orang yang dirasa pintar itu yang dulunya bisa mengobati anak kecil gitu kan, yang nangis gitu. Nah, dengan seperti itu akhirnya banyak sekali tamu-tamu yang datang, bahkan tidak hanya membawa anak kecil yang nangis atau rewel. Bahkan ada yang mau nyuci keris, mau minta kekebalan tubuh, dan banyak lagi itu loh, minta pengasihan gitu, bahkan pesugihan. Nah, karena memang dukun ngerasa dianggap orang pintar waktu itu, wah ya udahlah, yang penting ketika dia habis dari sini ada amplop yang ditinggal. Seperti itu. Nah, itulah yang terjadi di kalangan masyarakat kita ya, terutama. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.